Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke percobaan terakhir untuk praktikum mesin listrik percobaan ke-7 dengan judul karakteristik eksitasi generator sinkron 3 fasa. Adapun tujuan dari percobaan kali ini adalah setelah menyelesaikan percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai karakteristik eksitasi dari generator sinkron 3 fasa. Seperti yang sudah dijelaskan pada tugas-tugas sebelumnya, eksitasi di sini maksudnya adalah penguatan tegangan DC yang diberikan ke sisi rotor dari generator sinkron 3 fasa. Jadi di percobaan kali ini nantinya generator sinkron 3 fasa ini akan diberikan 3 jenis pembebanan, yaitu resistif, resistif induktif, dan resistif kapasitif. Ketika 3 jenis pembebanan ini dibebankan kepada generator, apa yang terjadi terhadap arus eksitasi si generator. Jadi tujuan utama dari percobaan kali ini adalah itu, mengetahui karakteristik eksitasi dari generator terhadap jenis pembebanan yang diberikan. Nah, sebelum masuk ke pengenalan alat, saya jelaskan lagi sedikit tentang prinsip kerja dari generator sinkron 3 fasa ini. Jadi generator sinkron 3 fasa ini sama seperti generator penguat terpisah yang tadi, digerakkan menggunakan prime mover dengan mesin yang sama, yaitu DC permanen magnet. Nah, lalu berbeda dengan generator penguat terpisah pada percobaan sebelumnya di mana arus DC dimasukkan ke dalam stator, pada generator sinkron 3 fasa ini arus DC dimasukkan atau disuntikan ke dalam rotor. Nah, ketika rotor disuntikan arus DC, maka akan muncul medan magnet yang diam pada sisi rotor. Lalu rotor tadi diputar menggunakan prime mover. Ketika terjadi perputaran rotor, otomatis medan magnet yang diam tadi ikut berputar dan berpotongan dengan kumparan yang ada pada stator, sehingga terjadi pembangkitan atau gaya gerak listrik di sisi stator. Nah, dari pembangkitan energi listrik 3 fasa yang terjadi di stator tadi itu yang akan dihubungkan ke beban. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan untuk percobaan kali ini. Langsung saja kita masuk ke penjelasan alat dan komponen yang digunakan untuk percobaan kali ini. Untuk percobaan kali ini, yang pertama transformator 3 fasa, yang kedua pembatas arus 3 fasa atau 3P current limit protection switch, selanjutnya 3-phase power supply atau supply daya 3 fasa, lalu DC power supply atau supply tegangan DC untuk penggerak mula, lalu ada synchronous machine exciter, di mana ini yang digunakan untuk menyuplai tegangan DC untuk eksitasi generator sinkron nantinya. Selanjutnya alat ukur yang digunakan, yang pertama digital DC meter atau pengukur tegangan DC digital 2 buah, lalu ada digital DC ammeter atau pengukur arus DC, lalu RPM meter, digital RPM meter untuk mengukur kecepatan putar dari generator nantinya. Selanjutnya beban yang akan digunakan atau yang dibebankan ke generator, resistive load, di mana bisa diberikan berbagai tingkatan pembebanan resistif mulai dari saklar 1 sampai saklar 6. Lalu ada induktif load sama seperti resistive load, dan yang terakhir capacitive load atau beban kapasitif sama juga. Alat ukur yang digunakan digital power analysis meter untuk mengukur nilai daya dan sebagainya. Lalu penggerak mula atau prime mover yang digunakan sama dengan percobaan sebelumnya, DC permanen magnet mesin. Generator yang digunakan 3-phase salient pole synchronous mesin atau mesin sinkron 3 fasa, dan pengukur kecepatan atau digital RPM meter yang tadi dihubungkan ke pengukur kecepatan. Baik, langsung saja kita mulai untuk merangkai peralatan sesuai dengan gambar rangkaian. Peralatan telah saya susun sesuai dengan gambar rangkaian pada modul. Selanjutnya kita jalankan percobaan untuk pengambilan data pada tabel 2.7, 2.8, 2.9,
pada pembebanan resistif load, resistif dan induktif load, serta resistif dan kapasitif load. Langkah pertama percobaan, kita jalankan transformatornya. Selanjutnya tripling current limit protection switch, bypass power supply, lalu DC power supply modul, tekan tombol start, naikkan RPM, hingga terbaca 1500. Setelah RPM mencapai 1500, hidupkan synchronous machine exciter atau suplai eksitasi untuk generator sinkron 3 fasa. Kita masukkan, lalu tegangan kita naikkan sehingga tegangan output dari generator terbaca 220 volt. Tegangan output telah terbaca 220 volt dengan arus eksitasi 0,32 ampere. Selanjutnya kita lakukan pengujian untuk data tabel yang pertama, resistive load atau beban resistif. Beban resistifnya kita nyalakan. Data paling pertama untuk beban resistif switch 1 sampai switch 9 0. Kalau tidak aktif, maka arus eksitasi terbaca 0,32 ampere, sedangkan arus output masih belum ada atau 0. Tegangan output 220, power factor masih 0 karena belum adanya pembebanan. Selanjutnya beban resistif kita naikkan switch 1. Beban resistif untuk switch 1, nilai arus eksitasi masih tetap 0,32 ampere, tegangan output tetap 220, RPM 1500, nilai faktor daya 0,988, dan arus outputnya 0,139. Selanjutnya saklar 2 kita nyalakan. Nilai arus eksitasi 0,35. Tegangan 220, arus output 0,28, dan power factor 0,996. Untuk data lengkap pada beban resistif akan saya lampirkan bersama video. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya, resistif dan induktif. Data pertama masih sama 0. Selanjutnya pembebanan kita naikkan switch 1 untuk beban resistif dan induktif. Didapatkan arus eksitasi 0,38 ampere. Selanjutnya switch 2 kita nyalakan. Didapatkan arus eksitasi 0,44 ampere. Begitu seterusnya untuk pengambilan data pembebanan
kebebanan resistif dan induktif. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang ketiga, resistif dan kapasitif. Untuk data pertama semuanya masih 0. Lalu saklar 1 kita nyalakan. Untuk beban resistif dan induktif, nilai arus eksitasi terbaca 0,31. Kita lanjut ke switch 2. Nilai arus eksitasi terbaca 0,27. Ya, begitu seterusnya untuk percobaan terakhir kali ini, generator sinkron 3 fasa. Untuk data lengkap pada percobaan kali ini akan saya lampirkan bersama video. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.